Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Abdul Latif. Seperti biasa, setiap minggunya saya akan membahas materi tentang mata kuliah komunikasi organisasi. Pada video kali ini, saya akan mengangkat topik mengenai komunikasi publik di dalam organisasi. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dan penonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dengan salam tak bosan-bosannya kita adakan kepada pucuk pimpinan umat yang inya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mengenai komunikasi publik, tentu muncul sebuah pertanyaan itu, apa perbedaan komunikasi publik dengan komunikasi lainnya? Contohnya, komunikasi komunikasi interpersonal. Terdapat beberapa perbedaan. Dari segi definisi, komunikasi adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi publik adalah pesan yang disampaikan oleh satu komunikator kepada banyak komunikan. Yang artinya konteksnya dalam komunikasi publik ini, komunikan atau sang penerima pesan ini jumlahnya sangat banyak. Lebih dari 10, 20, atau bahkan 50 atau ratusan. Nah, perbedaan yang kedua itu eh, komunikasi publik ini pasti menggunakan bahasa yang baku, karena sang pendengar atau para audiens memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda-beda. Tentunya, saat kita sebagai uh, komunikator atau sang pemberi pesan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang umum dipahami oleh masyarakat atau para audiens. Yang kedua perbedaannya dengan komunikasi publik ini dengan komunikasi interpersonal atau komunikasi kecil lainnya, itu sulit untuk terjadi komunikasi dua arah. Kenapa bisa? Karena tentu sulit saat komunikasi publik terjadi, sulit untuk berinteraksi kepada sulit untuk berinteraksi kepada halayak atau audiens yang ramai. Berbeda dengan komunikasi interpersonal, komunikan atau pendengar pesannya itu hanya satu atau dua orang. Gimana caranya saat melakukan komunikasi publik, melakukan komunikasi dua arah atau mengharapkan umpan balik dari ratusan orang? Tentu saja itu sangat sulit. Nah, selanjutnya itu tujuan dari komunikasi publik. Yang pertama itu memberikan informasi. Salah satu tujuan dari komunikasi publik adalah untuk menyampaikan informasi yang relevan dan penting kepada masyarakat. Organisasi menggunakan media seperti siaran pers, media sosial, dan publikasi cetak untuk memastikan bahwa informasi tentang produk atau layanan dan kegiatan mereka dapat diakses oleh khalayak luas. Tujuan yang kedua itu menjalin hubungan. Komunikasi publik juga berfungsi untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dan masyarakat. Melalui interaksi yang terbuka dan transparan, organisasi dapat mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan tanggapan masyarakat. Hubungan yang kuat ini penting untuk menciptakan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap organisasi. Tujuan yang ketiga, memberikan hiburan. Selain memberikan informasi, komunikasi publik juga memiliki tujuan untuk menghibur masyarakat dengan menyajikan konten-konten yang menarik, humoris, atau kreatif. Organisasi dapat menarik perhatian dan minat audiens terhadap pesan yang ingin disampaikan. Hiburan dalam komunikasi publik tidak hanya membuat pesan lebih mudah diingat, tetapi juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap kinerja organisasi. Nah, selanjutnya itu apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan komunikasi publik. Yang harus dipersiapkan oleh komunikator atau sang pemberi pesan sebelum melakukan komunikasi publik yang pertama adalah mengenal
siapa audiens atau mengenal audiensnya. Mengenal audiens adalah awal yang krusial dalam persiapan komunikasi publik. Memahami karakteristik, kebutuhan, dan harapan audiens memungkinkan penyampaian pesan yang lebih efektif dan relevan. Dengan mengenali demografi, minat, serta latar belakang audiens, pembicara dapat menyesuaikan konten dan gaya komunikasi untuk menjangkau hati dan pikiran para audiens. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Persiapan yang kedua itu dalam pemilihan topik. Memilih topik yang tepat adalah bagian penting dari persiapan komunikasi publik. Topik harus relevan dan menarik bagi para audiens, agar dapat menarik perhatian mereka untuk mendengar, dengan mempertimbangkan minat atau isu yang sedang berkembang di kalangan audiens. Pembicara dapat memilih tema yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu. Topik yang menarik akan mendorong audiens untuk lebih terlibat dan berpartisipasi aktif dalam diskusi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat lebih mudah diterima. Persiapan yang ketiga itu membuat garis besar. Maksudnya adalah menyusun garis besar atau struktur presentasi yang jelas dan logis sangat penting untuk memastikan alur komunikasi yang efektif. Garis besar membantu pembicara dalam mengorganisir ide dan informasi yang akan disampaikan, sehingga audiens dapat mengikuti presentasi dengan mudah. Dengan memiliki pembukaan yang kuat, isi yang terstruktur, dan penutup yang jelas, pembicara dapat menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih menarik. Dan persiapan yang terakhir itu melakukan latihan. Tentu persiapan ini sangat penting. Latihan yang paling penting dengan berlatih menyampaikan presentasi secara efektif, pembicara dapat meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, memperbaiki intonasi, serta mengelola waktu dengan baik. Latihan juga membantu pembicara merasa lebih percaya diri dan nyaman saat menyampaikan pesan di hadapan para audiens yang ramai. Selain itu, melalui latihan, pembicara dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang mungkin kurang dan jelas, bagian-bagian yang kurang jelas dan melakukan perbaikan sebelum hari H penampilan. Nah, saat melakukan komunikasi publik, ada beberapa tips yang harus diterapkan oleh komunikator kepada para audiensnya. Nah, tips yang pertama itu kontak mata. Menjaga kontak mata dengan audiens adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun koneksi selama penyampaian komunikasi publik. Kontak mata menciptakan rasa kedekatan dan kepercayaan antara pembicara dan pendengar, serta menunjukkan bahwa pembicara dapat peduli terhadap perhatian audiens. Dengan memperhatikan reaksi dan ekspresi wajah audiens, pembicara dapat menyesuaikan penyampaian agar lebih relevan dan menarik. Tips yang kedua itu ketepatan. Menyesuaikan gaya penyampaian dengan situasi dan karakteristik audiens adalah kunci untuk menyampaikan komunikasi yang efektif. Setiap audiens memiliki latar belakang, minat, dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga penting bagi pembicara untuk mengenali penyesuaian pendekatan mereka. Yang terakhir itu perencanaan. Membuat perencanaan yang matang dan detail merupakan langkah penting dalam penyampaian komunikasi yang sukses. Perencanaan yang baik tidak hanya mencakup pengorganisasian materi, tetapi juga mempertimbangkan waktu, tempat, dan audiens yang dihadapi. Dengan merencanakan setiap aspek presentasi, pembicara dapat mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa semua poin penting dapat disampaikan dengan efektif. Selain itu, perencanaan yang matang membantu pembicara merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul selama presentasi, sehingga komunikasi dapat
jalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian materi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.